Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Apa sih doa? Permohonan seorang hamba kepada Allah. Permohonan seorang makhluk kepada Khalik. Itulah doa. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Bahkan dikatakan, kalau ada manusia yang tidak berdoa kepada Allah, artinya dia manusia yang sombong. Masya Allah. Bahkan Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kan kepadaku, niscaya apa yang kalian minta pasti akan aku kabulkan. Namun yang namanya doa ada syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau seandainya umatku bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauh yang dilarang olehku, dan beriman kepadaku. Sekarang kalau kita berdoa kok belum juga dikabul, tanya diri kita, sudahkah syarat yang Allah ajukan kepada kita dipenuhi apa belum? Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Sudahkah segala perintah itu dikerjakan apa belum? Ada nggak yang tertinggal? Sudahkah semua yang dilarang ditinggalkan? Ada nggak yang dilarang oleh Allah masih dikerjakan oleh kita? Sudahkah beriman dengan ke-6 rukun iman mah belum? Kita mah kadang-kadang maksa berdoa sama Allah. Syaratnya nggak dipenuhi, bagaimana akan dikabulkan? Sementara yang namanya doa itu yang dikabul, yang tidak dikabul itu jelas dalam Islam. Saya ambil contoh. Kalau doa orang yang hatinya lalai itu nggak akan diterima. Rasul bersabda, doa dari orang yang hatinya lalai tidak akan diterima. Maksudnya apa? Doanya setengah hati. Tidak dari hati sekedarnya, tapi nggak sungguh-sungguh. Artinya doanya hanya di mulut, leher doang sama mulut, bukan dari hati. Doa yang dari hati yang diterima. Orang yang makan makanan haram, doanya nggak diterima. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang yang kusut masai di tengah padang pasir berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Rasul bersabda, bagaimana doa kamu akan dikabul? Pakaian kamu haram, makanan minuman juga haram. Minum dari yang haram, makan dari yang haram, memakai pakaian yang haram. Bagaimana akan dikabul doa kita? Tanya lagi dengan diri kita, ada nggak makanan haram yang termakan? Ada makanan subhat yang termakan oleh kita? Ini menghalangi terkabulnya doa. Kemudian, kapan waktunya doa? Doa yang diijabah ada 4 waktu. 1, sepertiga malam. Jam 1 sampai jam 3 tuh. Jam 3 setengah 4. Di situ ketika orang terlelap tidur, Anda berdoa, dikabul oleh Allah. 2, doa yang dikabul oleh Allah itu doa yang mustajabah waktunya kapan? Antara azan dengan iqamat. Anda lihat kalau kita pergi ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, jeda antara azan dengan iqamat rata-rata 15 menit. Maksudnya apa? Berikan kesempatan kepada jamaah agar bermohon, berdoa sama Allah. Karena antara azan dengan iqamat itu waktu yang mustajabah. 3, sujud terakhir kita. Yang keempat, setelah sembahyang wajib, doa ini diijabah oleh Allah. Namun tergantung kepada hati kita. Kalau yakin dikabul doa kita, pasti dikabul. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'una yadkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Sekali lagi, kata Allah dalam hadis qudsi, perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka berdoa yakin dikabul, aku kabul.
Kalau yang berdoa ragu, dikasih nggak? Dikasih nggak? Dia aja ragu-ragu dikasihnya. Kalau yang berdoa, ya doa saya mah nggak bakalan dikabul, nggak bakal dikabul. Yakinkan di hati, doa saya dikabul oleh Allah, pasti dikabul. Namun, yang namanya doa tidak seperti makan cabai rawit. Digigit langsung terasa. Contoh, seorang Rasul, seorang Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah 70 tahun belum juga dikaruniai anak. Dalam surat As-Saffat ayat 100, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku seorang anak yang soleh. 40 tahun kemudian baru dikabul. Kita mah anak bandel, anak bengal, jarang pulang. Baru tahajud seminggu udah ngomel. Heran ya Allah, tiap hari, tiap malam saya tahajud. Udah seminggu, anak saya masih bengal juga. Bengalnya udah berapa tahun? Jadi jangan terburu-buru. Allah tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa, dia bilang saya sudah bermohon kepada Allah, bermunajat, meminta kepada Allah, kok sampai sekarang belum juga dikabul. Ternyata pengabulan doa itu ada 3 cara. 1, diberikan apa yang Anda minta. Misalnya, ya Allah, jadikan saya seorang yang kaya raya. Plug, dikasih kekayaan. 1, diberikan apa yang dia minta. 2, dialihkan. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya raya. Ternyata orang ini kodok kehidupannya harus tabrakan sampai babak belur, kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot 3, misalnya saja. Dia berdoa, ya Allah, jadikan saya orang kaya. Dikabul oleh Allah, tapi dialihkan. Yang aturan kekayaan yang diminta, tapi dialihkan, maka ketika dia tabrakan cuman lecet doang. Ngerti maksud saya? Yang ketiga, cara pengabulan doa buat menghapus dosa. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ternyata orang tadi banyak dosanya. Dikabul oleh Allah permintaan kayanya, cuman kasihan ini orang banyak dosa, maka buat mengampuni dosa dia. Ada juga orang yang berdoa dikabulnya di yaumil akhir, di akhirat nanti. Makanya jangan berkecil hati. Kalau kita berdoa sama Allah, minta yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah sangat tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Ada sesuatu yang kita benci, itu kebaikan kita. Anda jangan jauh. Bulan November kemarin ada Sukhoi JT610 yang kecebur di Kerawang. Ingat nggak? Iya. Itu orang dari Bandung, calon penumpang Lion Air itu kan marah. Macet, dia ngomel. Kenapa macet? Angus nih tiket saya. Dia marah. Benar-benar terlambat gara-gara macet. Begitu nggak lama kecebur tuh, meledak Lion Air itu 610. Dia bilang alhamdulillah, untung macet. Tadi marah gara-gara macet. Iya, Ma. Itu yang terbaik ternyata buat dia. Makanya kalau kita kena musibah, kalau ada sesuatu yang tidak kita dikabul keinginan kita, jangan marah. Karena kata Allah itulah yang terbaik buat kalian. Makanya berdoa, jangan yang terbaik kata saya, tapi yang terbaik untuk saya. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk saya. Oke, luar biasa. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali Mama tausiahnya. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.